Asyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hajjar rajulu bimalin haram faqala labbaik, qala lahu azza wa jalla la labbaik wa la sa'daik. Jadi ujar Nabi, kalau ada seseorang dia berangkat haji cuman duitnya haram, yang dipakai bayar haram, yang dipakai ongkos perjalanan haram, yang dimakan haram, pakaian ihramnya haram, nah hasil korupsi umpamanya, atau mencuntan atau ngerampas, maka ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, Allah berkata la labbaik, tidak, aku tidak memenuhi panggilanmu dan kau bukan bubuan orang yang beruntung. Ya, makanya salah satu keuntungan orang beriman, ya, salah satu keberuntungan orang beriman, yaitu ketika Allah itu memberikan rezeki dengan cara yang halal. Makanya tadi imamnya doa ustadznya, warizqan halalan wasi'an mubarakan. Ya Allah, berikan kami ini rezeki satu yang halal, yang luas, yang berkah. Perlu doa, itu perlu. Sebab kata Nabi kepada Sayyidina Ali, ya Ali lisa'id salasu alamat. Ali tandanya orang itu jadi orang untung, orang itu tandanya ahli surga, orang itu orang ahli selamat, orang itu orang ahli bahagia. Di antaranya cirinya kelihatan di dunia itu, kelihatan sudah, dohirnya itu udah kelihatan, ditunjukkan sama Allah. Ciri-cirinya, pertama, kebiasaan orang itu sholatnya mesti jamaah. Orang itu dimanapun, sesibuk apapun, dimanapun berada, dia senang sholat jamaah, biar ke bepergian. Kalau sudah parak-parak azan itu yang dipikirkan masjid aja. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya digantung di masjid. Udah jam 11:30 bepergian gitu, udah sama supirnya, kalau punya supir, lihat-liatin kalau ada masjid. Ngapain? Ada juga orang nyari masjid, cuman bekami aja, cariin masjid, mau kencing. Ini ndak, kurang masih Pak Haji, masih kurang 25 menit, enggak apa-apa, berhenti situ dulu. Kita sholat-sholat, baca-baca Quran, nunggu zuhur sambil istirahat. Pikirannya gitu dok. Seneng jamaah. Kerja gitu juga. Pikirannya ke sholat jamaah, ini sudah waktunya istirahat. Ya. Kadang-kadang ada orang di dalam masjid masih tidak sholat jamaah, ada tukang. Udah di dalam masjid, nah artinya kan dia waktu istirahat. Kalau istirahat kan dia sudah sholat. Enggak. Jadi cirinya orang untung itu sesibuk apapun, seletih apapun, orang itu senang sholat. Kenapa dikatakan beruntung? Satu, orang sholat jamaah pasti diterima sama Allah, pasti. Sampai Imam Sadili ditanya, gimana kalau semuanya satu masjid tidak ada yang khusyuk, itu kira-kira diterima lah sholatnya? Diterima. Lu kok mana bisa diterima? I'tina'uhum ala huduril jamaah, karena ada keinginan kuat dia berangkat jamaah, dorongnya jalan itu loh. Makanya jalannya aja udah digaji sama Allah.
Jalannya ke masjid itu lo digaji. Kalau sampean wudhu di rumah, mau ngapain sholat fardu, kata Nabi kal muhtarim, orang yang sudah wudhu di rumah tujuannya sholat fardu, maka dia kalau berangkat ya bismillah tawakkaltu ala Allah, buka pintu, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa fi sya'ri nuran wa fi basari nuran, ya, wa fi lahmi nuran wa min amami nuran min khalfi nuran wa min yamini nuran shimali nuran min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma ja'alni nuran wa'tini nuran. Doanya berangkat ke masjid, ya Allah jadikan hatiku itu punya cahaya terang, pandanganku pun bercahaya, pendengaranku pun bercahaya, kulit-kulitku bercahaya, wudhunya. Nah, jalanan ke masjid. Makanya ada Sa'ban bin Sa'ban, ya, itu sedih ketika mau laukana ba'idan, aduh Allah, dia nyesel kenapa rumahnya begitu dekat dengan masjid. La ya tuh, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fa kashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid. Hari ini waktu nazak matamu itu tajam, kau bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat. Taulah kamu Sa'ban kenapa andaikan jauh, dia ditunjukkan oleh Allah pahalanya langkahan kaki ke masjid. Satu langkah Allah ampuni 10 dosanya. Dalam satu langkah itu 30, 10 diampuni dosanya, ya, 10 ditulis kebaikannya, 10 diangkat derajatnya. Maka maaf, derajat akhirat ini, derajat dunia aja jangankan 10, maaflah, derajat dunia loh ini, derajat dunia, level tingkatan, ya tingkatan dunia yang bisa kita jangkau lah. Sampean 6 aja jadi orang termulia di dunia, dalam segi dunia loh ya. Contoh, level paling kecil gini, tingkatan paling tinggi jabatannya apa Pak? Sekampung RT. Naik dikit RW tidak laku tanda tangannya. Lurah 2 sudah loh. Habis lurah camat, habis camat bupati, habis bupati gubernur, habis gubernur presiden, masih angsul 4. Kalau jabatan dunia, ini jabatan akhirat. Selangkah ini, selangkah. Sampai katakan Nabi, kalau seandainya orang berbuat lau ta'lamu ummati ma fin nida wa fi safil awal, seandainya umatku itu tahu apa keutamaan Allahu Akbar dan di saf yang pertama, tiba-tiba rebutan saf pertama penuh, tiba-tiba yang datang satu presiden, yang kedua yang punya mall bukan mall busana kekecilan. Di Jakarta mall paling gede, atau di Dubai lah, ya gede yang kayak gitu. Datang sholatnya di belakang, maka dia menawarkan di kulli di amrin amrohu, yang punya jabatan Pak Presiden, mas apa aku di belakang nah, mau ndak sop pertama ya ku ganti nah, kau jadi presiden langsung, katanya yang sop pertama. No. Yang punya Dubai sana mall yang tingkat menculang, kau mau ndak tuh punyamu, aku dapat sop pertama. No. Kata Nabi, laktatalu, mereka rela berbunuh-bunuhan memperoleh sop yang pertama. Lau ta'lamu, kalau dia tahu, karena ndak tahu itu aja Bang. Repot kalau ngomongin orang ndak tahu. Seandainya umatku itu tahu keutamaan sholat subuh, la atauhu mahabuan, dia mau jalan ke masjid ngesot. Lau ta'lamu ummati ma fis subhi wa fil atama, seandainya umatku itu tahu apa di dalam keutamaan sholat subuh dan sholat atama. Sholat atama ini bisa sholat asar, bisa sholat isya, ya, ada yang mengatakan sholat isya. Seandainya umatku tahu keutamaan sholat subuh dan sholat isya, mereka mau mendatanginya dalam kondisi ngesot. Kalau tahu, repotnya ndak
Itu sudah langkahan tok loh Bu. Belum keutamaan sop yang pertama. Ya. Rahimallah abdan fi sofil awal. Allah ngasih rahmat di orang yang sop yang pertama. Yang kedua protes, yang kedua ya Rasulullah, rahimallah abdan shalla fi sofil awal. Allah ngasih rahmat orang yang sop yang pertama. Yang kedua masih protes. Yang kedua bang ya Rasulullah, rahimallah abdan fi sofil awal. 3 kali diulang. Fi sofil sani ya Rasulullah, sop yang kedua. Summa fi sofil sani. Baru sop yang kedua, baru sop yang ketiga, baru yang keempat. Jadi nilainya ini sop Allah ngasih rahmat. Dalam hadis yang lain, soful awal ke sofil malaika. Sop yang pertama ini kayak sopnya para malaikat. Jadi orang itu kalau dikehendaki baik sama Allah, dia dilangkahkan seneng ke masjid. Tapi kalau tidak di sana, biar parak, tinggal selangkah. Ada juga orang seumur hidup tidak pernah ke masjid, padahal atapnya rumah dengan atap masjid bersambung. Kurang apa lagi? Bersambung. Artinya hujan tinggal loncat, dipisahkan oleh parit aja halus. Talangnya masjid sama talang rumah dia sambung. Habis itu di bawah ada selokan karena air hujan. Istrinya bilang, "Mas, coba ke masjid gampang. Kamu aja pulang. Udah berangkat sana, aku gampang. Alhamdulillah sampai juga. Hanya sholat, cuman bukan sholat, disolatin. Sekali masuk masjid, disolatin." Makanya ujian ada perkataan, berangkatlah engkau ke masjid selagi kau bisa. Berangkatlah kau ke masjid selagi kau bisa. Sehat berangkat. Karena ada masa di mana kau ingin berangkat tapi kau tak bisa. Kena stroke berat umpamanya. Udah gak bisa ngapa-ngapain, kepingin ke masjid. Mau ngomong ke anak, anaknya udah paham. Antarkan abah nak ke masjid. Nggak ngerti anaknya. Apa bah? Maksudnya, nah, aku kepingin ke masjid. Nggak paham. Berangkatlah ke masjid selagi kau bisa. Karena ada satu masa ketika kau punya keinginan, kau tak bisa. Dan sholatlah kamu di belakang imam. Sebelum kamu nanti disolatin di depan imam. Untung. Orang yang digerakkan oleh Allah salat berjamaah itu jelas diterima sudah. Jelas diterima. Sampai itu tadi, kalau seandainya semuanya tidak khusyuk gimana? Karena kemauan kamu berangkat ke masjid. Jadi dilihat sama Allah itunya Pak. Mau berangkatnya itu loh. Iya memang sholatnya mungkin tidak khusyuk. Makanya kan ada khusyuk kepingin jamaah. Supaya khusyuk. Ya. Kalau ada guru sini, guru sekolah, entah SD ke SMP, kalau guru itu jujur sejujur-jujurnya, yakin lah, dari murid yang 50, paling yang naik kelas, paling mentok 5 sampai 10. Yang 40 itu rata-rata tidak naik. Kenapa? Semester dapat 40, dapat 35. Kok tahu? Karena saya juga dulu guru SD. Saya guru madrasah, semester salah semuanya. Tapi alhamdulillah naik aja, ditulis di rapot 6. Ya, 6, 7. Kenapa? Yang ditulis 7 itu dia dapat 6. Yang ditulis 6 itu dapat 30. Kenapa? Dia rajin berangkat sekolah. Dan saya jujur Bu, saya sekolah 2 kali tidak naik kelas. Bukannya bodoh. Bukannya bodoh, karena saya waktu sudah betul-betul sekolah, saya dapat ranking 1 terus. Menjadi siswa teladan. Waktu itu, bahkan dapat ikut lomba se-Jawa Timur, dikirim lomba matematika. Mewakili Pasuruan. Bukannya bodoh, karena saya dalam sebulan masuk 2 hari. Ya, sampai gurunya datang ke rumah. Ibu, bapak, anaknya tidak pernah sekolah. Sekolah. Loh kok mana? Waktu SD kelas 1. Kemana? Tidak sampai sekolahan.
main, ya pulang waktunya pulang ya waktu masih mucil-mucilnya dulu. Nah, begitu ampih agak bener dikit sekolahnya naik SMP kambuh lagi, ya nggak sekolah lagi, nggak main, cuman ke sungai berenang, nanti selesai sudah pulang, gitu-gitu aja. Jadi 2 kali boy nggak naik, ya nggak naik. Bukannya nggak suruh jawab pelajaran bisa, ya. Bahkan maaf di sekolah dulu saya itu kalau waktunya sekolah saya tidur di kelas itu tidur, tapi bisa jawab. Bahkan guru kalau ndak ada guru matematika saya yang ngajar pelajaran, kata gurunya nanti gantikan An ya, saya lagi ada rapat, saya yang ngajar. Anak-anak terangkan ini pelajaran, buka halaman ini saya terangkan. Tapi pernah ndak naik kelas 2 kali. Sama kayak sholat tadi tuh, nah biar maaf bodoh-bodoh dikit asal rajin sekolah naik, biar pinter tapi ndak pernah datang ndak naik. Jujur nih tanyain sama kalau ada yang guru, sampean datang sholat berjamaah terus, walaupun mungkin di situ ada ketidakkhusyuan, di situ banyak ditanggung sama yang lain, sebab sholat itu ya syuddu ba'duhum ba'doh. Kira-kira sampai ndak yang tidur? Sampai. Supirnya ditanggung semuanya sama imamnya. Jadi pertama kali sholat yang dilihat adalah imamnya. Makanya imamnya itu banyak pilihannya. Tidak semua jadi harus jadi imam, harus faqih, alim, wara, ya banyak. Kalau dalam kitab Sulatul Arifin mungkin kayak ulun ini jadi imam tidak pantas masih. Bujuran kalau kitab Sulatul Arifin patokannya banyak kriteria menjadi imam menurut Al-Imamul Ghazali. Banyak kriterianya. Yang kedua ciri orang untung, nah Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hati orang itu senang kumpul sama orang soleh. Kumpul guru ini, Habib ini, kumpul itu sudah untung. Pertama yusarul mar'u ma'aman ahab, orang dikumpulkan dengan orang yang dicintainya, disayanginya. Apalagi orang-orang soleh, ada yang cukup kita memandangnya untung kita. Inna lillahi ibadan law nadaru ilal khalqi ja'alahumus su'ada. Allah itu punya hamba yang kalau dia mandang orang, yang dipandang itu jadi orang selamat. Atau kebalikannya, kalau ada orang memandang dia, orang yang memandang itu dijadikan Allah orang selamat. Imam Syahruwardi, seorang pengarang kitab, ya kitab tasawuf, masih ngaji keliling, ngaji, ditanya sama muridnya, guru kenapa pian itu pindah majelis ini, kan sudah pian orang alim. Ujar Imam Syahruwardi, aku ini kepingin nyari orang yang kalau aku ini memandang dia, aku dijadikan Allah orang selamat. Atau kebetulan aku tidak sempat melihat, beliau melihat aku pun dijadikan Allah selamat. Contoh nih satu orang yang jelas disampaikan oleh Rasulullah. Ya bunayya, tuba laka ra'aitani wa wajadta ni'mati summa tuba liman ra'aka wa ra'aman ra'aka wa ra'aman ra'aka ila sab'atin wa isrin. Rasulullah ketika di alam ketemu sama Syekh Abdul Qadir, Nabi berkata kepada Syekh Abdul Qadir, hai Abdul Qadir, untung kau berdapat dengan aku, anakku, cucuku, tubalaka ra'aitani, untung kau melihat aku, kata Rasulullah. Summa tuba liman ra'aka, untung benar orang yang pernah melihat wajahmu. Syekh Abdul Qadir melihat Rasulullah, kita melihat Syekh Abdul Qadir. Summa tuba liman ra'aman ra'aka, kemudian beruntunglah orang beruntung yang pernah melihat orang yang melihat ila sab'atin wa isrin, sampai golongan yang ke-27. Nah kita alhamdulillah orang Kalimantan, contoh dalam manakib Syekh Muhammad Saman, ya Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani diberikan jubah oleh Syekh Abdul Qadir, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani punya murid
namanya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Nah, penduduk kita ya kalau. Nah, di sini banyak orang-orang nang ilmunya bersambung sama pernah melihat orang nang pernah melihat orang nang pernah melihat Datuk Kelampayan. Oh banyak ya. Kiai Saifuddin punya abah namanya Kiai Marzuki, ini turunan kelima sama Datuk Kelampayan. Kan pasti ngeliat abahnya, kalau melihat abahnya, melihat abahnya, melihat abahnya, melihat abahnya, melihat Datuk Kelampayan. Ngurus kumpul banyak sini. Parak berarti belum sampai 27 ya Bang. Apalagi datang cucunya Syekh Abdul Qadir, turunan yang ke-24. Wah, turunan yang ketiga kan datang banyak. Syekh Afifuddin Al-Jailani ya. Dan habaib-habaib yang lain. Abahnya. Pian ngeliat Habib Syekh. Habib Syekh itu turunan yang ke-40 ke 41 dari Rasulullah. Dia sudah ngelihat. Beliau ngelihat abahnya si Abdul Qadir, ngelihat abahnya lah sambung sama Rasulullah. Ibaratnya kalau ditarik kereta api, gerbong jalan, lokomotif, jeng-jeng satu aja lokomotifnya Rasulullah. Nah, selagi kereta gerbong masih berkait, nempel, gandeng dengan rantainya, maka ketika gerbong berjalan, lokomotif, semua gerbong yang ikut pasti tertarik, ikut berjalan pula. Ikutin orang-orang soleh, datang ke guru ini, datang ke Habib ini, mandang wajahnya, siapa tahu sidin orang-orang yang bubuan yang memang diberikan madat, anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan ketiga, nah, kutuhu halal. Cirinya orang untung, rezekinya baik, rezekinya halal. Dia dapat digiring oleh Allah rezeki pasti halal, pasti halal. Biarlah rezeki kita banyak, yang penting halal. Itu jangan bilang sedikit. Biarlah sedikit, yang penting halal. Tapi begitu kasih sedikit, keluh kesah terus. Kenapa sepi? Padahal halal. Minta rezeki yang banyak, yang penting halal. Biarlah rezeki halal, yang penting banyak. Itu kan proposalnya gurunya tadi, doanya Ustadz. Rizqan wasi'an, halalan, thayyiban, mubarakan. 4. Rizqan, ya, halalan, halal sudah, thayyib, taulah thayyib, nyaman, bergizi pulang, udah bagus, rezekinya caranya dapatnya bagus, terus berbobot, makanannya cocok, di lidah cocok, di badan cocok. Durian montong umpamanya nih, di lidah nyaman, kalau ternyata maaf masuk nyaman juga. Ada juga orang boleh durian montong enak tapi masuk kolesterol naik. Emping ngapain emping? Melinjolah enak kalau di mulut, tapi asam urat naik. Kolesterol ke asam urat. Nah, minta halalan, thayyib. Thayyib itu masuk tambah bergizi. Makan sate setengah matang. Di mulut enak, di badan enak, di lain-lain pun enak. Tekanan naik, bukan tekanan darahnya, yang lain naik. Kena sate setengah matang. Tekanan no. Enak aja makan. Ya Pak Haji naik, nah, alhamdulillah sehat aja. Makin makan daging, makin sehat badannya. Ujar Sayyidina Ali, jangan 40 hari. Pian 40 hari ini adalah makan sate Pak. Nggak ada, nunggu tasmiahan aja Pang Pian inilah. Harus itu. Udah thayyiban, wasi'ah, tambah parak sama Allah. Pian tambah kaya, tambah sedekahnya tambah kencang. Pian tambah kaya, bukan tambah sibuk, tambah rajin baca Quran. Pian rajin duduk sama orang alim. Pian datang, kan ada buai orang tambah kaya, di masjid tidak pernah kelihatan, di majelis tidak pernah kelihatan.
Sibuk, tahu-tahu inna lillah wa inna. Yang nyaman siapa? Lepas bininya masih muda. Yang nyaman siapa? Yang mengawininya. Udah dapat harta, dapat bini juga. Makanya kalau ada janda masih muda, sayangi anaknya, maka akan dapat ibunya. Yes. Allah. Ya moga-moga kita dapat rezeki yang luas, yang halal barokah ya. Kalau sudah halal bu, ibadah yang diterima sama Allah. Haji diterima, sholat diterima, baca Quran kenapa? Doa langsung tembus langit. Karena pian makanannya halal tadi. Ini sampai haji aja kalau barang haram bu tidak diterima. Apalagi ibadah lain. Kun warian takun abadan nas. Jadilah kamu orang yang warok, maka kamu kata Nabi orang yang paling banyak ibadahnya kepada Allah ya. Moga-moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Semuanya moga-moga diberikan husnul khotimah, diberikan sehat walafiat, panjang umur, rezeki yang melimpah, tumanina ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tatma'innu biha qulubana, tanfa'u biha ulumana, taqdi biha hawaijana, tarfa'u biha darajatina, tahdi biha qaumana, tukhlisu biha qulubana, wa tulhimuna bi'uluman ladunni, wa tukrimuna biha bis-sa'ada wal karamah ma'a dzurriyyatina, tuksiru biha amwalana, ashabana, talamidana, adbana, wa tarzuqana Allahumma tamama ni'matika, tamama rahmatika, tamama ridwanik. Wa salli wa sallim wa barik ala wa sahbihi adada ma khalaqta wa razzaqta wa amatta wa ahyaita. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li auladina wa li masyayikhina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa dhawil huquqil wajibati alaina wa ala jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdimna husnal khatimah inda ajalina qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu nabiyil alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.